Mereka memanggil saya Babu di rumah saya sendiri. Ibu mertua dan adik ipar saya tertawa, menyebut saya perempuan tak berguna yang hanya tahu menghabiskan uang suami. Saya hanya diam, saya hanya tersenyum. Tapi malam itu juga, saya hentikan jatah bulanan mereka. Saya tarik mobil mewah dari garasi mereka. Saya bekukan seluruh rekening. Lalu, saya tunjukkan siapa sebenarnya saya selama ini. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tulis di kolom komentar kalian menonton dari daerah mana. Jangan lupa like dan subscribe supaya kanal ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Selamat menyimak sampai akhir. Nama saya Maira, 38 tahun. Di rumah, saya dipanggil Mak Ira. Bagi mertua dan ipar, panggilan itu bukan tanda hormat, itu cara mereka mengecilkan saya. Seolah saya hanya perempuan dapur yang tidak punya nama besar. Saya tinggal di sebuah rumah luas di kawasan Pondok Indah. Rumah dengan halaman lebar, lantai marmer, dan ruang kerja terkunci di lantai 2. Di mata keluarga suami saya, rumah ini milik anak laki-laki kebanggaan mereka, milik Lukman. Mereka tidak pernah tahu yang sebenarnya. Sudah 7 tahun saya menjadi istri Lukman. 7 tahun pula saya memainkan satu peran yang sangat melelahkan. Peran sebagai istri lemah yang bergantung pada suami. Peran yang saya pilih sendiri demi satu alasan yang dulu saya kira mulia. Sore itu langit Pondok Indah mendung tipis. Saya menata cangkir porselen di meja ruang tamu. Aroma teh melati yang baru saya seduh menguar memenuhi ruangan depan yang luas. Hari ini ibu mertua saya, Bu Broto, datang berkunjung. Ia membawa serta adik ipar saya, Galuh. Kedatangan mereka tidak pernah membawa kabar baik. Tidak pernah ada kehangatan layaknya keluarga. Selalu ada cibiran. Selalu ada tatapan merendahkan. Namun, saya sudah sangat terbiasa. Saya menatap penganan di atas piring, memastikan semuanya tersaji sempurna. Gamis tertutup, hijab sederhana. Saya duduk menanti dengan tenang. Terdengar deru mesin mobil besar memasuki pekarangan. Saya tahu, itu pasti mereka. Pintu utama terbuka. Bu Broto melangkah masuk dengan dagu terangkat tinggi. Matanya memindai ruangan, seolah menilai kelayakan barang dagangan di pasar. Di belakangnya, Galuh berjalan mengekor sambil menata rambut. Keduanya mengenakan pakaian mencolok, penuh perhiasan. Gelang emas berkilauan di pergelangan tangan mereka. Saya berdiri menyambut mereka, mempersilahkan keduanya duduk di sofa. Tapi belum sempat saya menuangkan teh, rentetan kata sakit sudah meluncur dari mulut Bu Broto. Ia memandang saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu ia menyesap teh yang baru saja dituang dan mencibir. Bu Broto berkata keras, "Teh ini terlalu tawar, sama persis seperti hidupmu yang tidak ada gunanya." Saya tetap tersenyum. Saya tidak menjawab. Bu Broto melanjutkan lantang. Ia menyebut saya sangat enak, hanya menganggur jadi ibu rumah tangga. Kerjanya cuma menghabiskan uang suami setiap hari tanpa menghasilkan apapun. "Kau ini beban berat untuk anakku," katanya tajam. "Lukman terlalu baik mau menampung perempuan tak punya penghasilan sepertimu. Di rumah ini, kau tidak punya pekerjaan lain selain jadi babu, menyapu, mengepel, melayani suami, itu saja." Galuh yang duduk di sebelahnya tertawa terbahak-bahak. Ia menimpali dengan pedas. "Mbak Maira memang beruntung sekali," ujarnya. "Punya suami sebaik dan sekaya Mas Lukman. Mau menampung perempuan tanpa penghasilan, tanpa latar belakang keluarga kaya. Coba kalau bukan kakakku, siapa yang sudi?" Saya hanya diam mendengarkan. Saya tidak membalas satu kata pun. Saya jaga wajah tetap damai dan membalas semua hinaan tajam itu dengan senyuman manis. Saya ambil teko, menuangkan kembali teh ke cangkir Galuh yang hampir kosong. Saya sama sekali tidak terpancing untuk marah, tidak juga terdorong mengusir mereka. Bagi saya, perkataan kasar mereka hanyalah hembusan angin lalu. Tidak punya arti penting dalam hidup saya. Namun, di lubuk hati saya yang paling dalam, saya menyimpan sebuah rahasia. Rahasia yang sangat besar. Rahasia yang tidak diketahui siapapun di ruangan itu. Bahkan
tidak oleh suami saya sendiri, yang selama ini merasa menjadi tulang punggung keluarga. Galuh mulai menyombongkan diri. Ia bercerita tentang butiknya yang baru, di jalan paling strategis di kota, dan betapa mahalnya harga sewa tempat itu setiap tahun. Berkali-kali Galuh menyebut, semua pencapaian itu murni hasil bantuan dana dari Lukman. Kakak laki-laki yang katanya rela mengeluarkan uang berapapun demi kebahagiaan adiknya, tidak mau kalah. Bu Broto ikut memamerkan mobil mewah besar yang baru tiba di garasinya pagi itu. Katanya, mobil itu hadiah kejutan dari Lukman untuk ibunda tercinta. Anakku itu pemimpin perusahaan sukses, kata Bu Broto dengan dada membusung. Dia bisa membeli apa saja di dunia ini. Beda sekali dengan menantuku yang cuma bisa duduk diam di rumah, menunggu uang bulanan saat mereka sibuk menyombongkan harta. Saya tahu satu hal yang mereka tidak tahu. Semua kesuksesan Lukman yang mereka banggakan itu adalah kebohongan besar. Kebohongan yang saya ciptakan sendiri. Lukman sama sekali tidak punya uang sebanyak itu. Tidak untuk membeli semua kemewahan yang dibanggakan keluarganya. Lukman, kenyataannya, hanyalah pemimpin pajangan di sebuah perusahaan bernama Rasaksa. Dan perusahaan itu sepenuhnya milik saya. Saya yang membangun Rasaksa dari bawah dengan tangan saya sendiri. Memakan waktu bertahun-tahun, jauh sebelum saya mengenal dan menikahi Lukman. Dulu, demi menjaga martabat suami di depan keluarganya yang gila hormat, saya tempatkan Lukman di kursi pemimpin tertinggi. Saya beri dia gaji besar, sementara saya memegang kendali penuh atas semua keputusan dari balik layar. Saya ingat jelas saat tangan saya sendiri menandatangani lembar cek bernilai miliaran rupiah untuk membeli mobil mewah yang kini dibanggakan Bu Broto itu. Saya juga ingat saat saya menyuruh asisten mengurus pembelian tanah dan bangunan tempat butik Galuh kini berdiri. Semua aset berharga itu sah, berada di bawah kendali penuh saya. Dulu, Lukman memohon agar dibelikan barang-barang mewah, supaya ibu dan adiknya senang dan berhenti menuntut. Saya menyetujuinya, semata demi ketenangan rumah tangga. Tapi melihat sikap mertua dan ipar yang makin tidak tahu diri, makin tidak tahu terima kasih. Dan justru makin gencar merendahkan saya. Kesabaran panjang saya akhirnya mencapai batas. Hari ini, batas itu pecah. 2 jam berlalu, dipenuhi hinaan beruntun dan pamer harta. Akhirnya mereka merasa puas dan memutuskan pulang. Saya mengantar keduanya sampai ke pintu depan, masih dengan senyum manis yang tak pernah pudar. Saya melambaikan tangan dengan tenang saat mobil mewah hasil uang saya itu keluar perlahan dari gerbang. Begitu mobil berbelok di ujung jalan dan benar-benar hilang dari pandangan, senyum ramah di wajah saya perlahan menghilang, digantikan oleh tatapan mata tajam yang sangat dingin. Penuh perhitungan, saya membalikan badan dan melangkah kembali masuk ke dalam rumah. Saya menaiki tangga menuju ruang kerja saya di lantai 2, ruangan yang selalu terkunci rapat. Tidak ada satu orang pun yang diizinkan masuk tanpa persetujuan saya, termasuk Lukman, suami saya sendiri. Saya duduk bersandar di kursi kerja berbahan kulit tebal. Saya ambil telepon genggam dari atas meja. Saya cari satu nama penting di daftar kontak pribadi saya. Saya tekan tombol panggilan. Nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum seorang pria menjawab. Dia asisten pribadi kepercayaan saya, tangan kanan yang selama ini mengurus seluruh dokumen dan keuangan rahasia milik saya. Saya memberikan perintah dengan suara yang sangat tenang. Namun, di balik ketenangan itu, ada ancaman yang tidak bisa ditawar. Saya minta dia mulai bergerak. Laksanakan semua malam itu juga, tanpa menunda waktu sedetik pun. Saya perintahkan semua fasilitas kemewahan yang selama ini dinikmati cuma-cuma oleh Bu Broto dan Galuh dicabut. Saat ini juga saya minta dia mengirim tim khusus untuk menarik paksa mobil mewah kebanggaan itu langsung dari garasi rumah Bu Broto. Saya juga menyuruh agar surat resmi penyitaan bangunan butik segera dikirim kepada Galuh malam ini juga, supaya besok ia tidak bisa lagi berjualan. Lalu saya beri perintah terakhir yang paling menentukan. Saya perintahkan
agar semua kartu pembayaran elektronik dan seluruh rekening yang selama ini saya berikan hak aksesnya kepada Lukman dibekukan total. Saya ingin menunjukkan kepada mereka semua dengan cara yang sangat menyakitkan siapa bos sebenarnya di keluarga ini. Asisten setia saya mengiyakan. Ia mencatat seluruh perintah tanpa banyak bertanya. Lalu sambungan telepon saya putus. Malam ini, badai besar yang tidak terlihat akan menghantam keras kesombongan keluarga itu. Tapi mereka belum tahu apa-apa. Di tempat lain, belasan kilometer dari rumah saya, Bu Broto dan Galuh sedang bersantai di ruang keluarga rumah mewah yang mereka tempati. Rumah megah, dihiasi perabotan mahal. Semuanya dari uang yang mereka minta. Uang saya. Keduanya bersandar di sofa, menikmati camilan. Masih membicarakan pertemuan tadi sore. Bu Broto tertawa keras. Mengingat bagaimana saya hanya diam dan tersenyum saat ia menghina habis-habisan di rumah saya sendiri. Ia merasa berhasil menginjak martabat menantunya. Galuh ikut menimpali. Mbak Maira memang tidak punya harga diri, Bu, katanya. Pantasnya jadi pelayan rendah di keluarga kita. Mereka merasa hidup mereka sempurna. Lukman selalu menuruti kemauan mereka tanpa pernah menolak. Bu Broto bangga, yakin telah membesarkan anak laki-laki yang jadi pengusaha hebat. Sementara Galuh yakin bisa terus hidup mewah dan pamer kepada teman-temannya tanpa bekerja keras. Mereka bahkan mulai membahas rencana liburan ke luar negeri bulan depan dan barang bermerek apa yang akan mereka borong nanti. Tidak ada sedikit pun rasa syukur di hati mereka atas kelimpahan yang didapat cuma-cuma. Mereka menganggap semua kemewahan itu hak mutlak yang harus dipenuhi Lukman seumur hidup. Tapi malam itu, mereka tidak tahu apa yang sudah saya siapkan. Tiba-tiba, saat mereka tertawa merencanakan liburan, lampu padam. Seluruh rumah gelap serentak. Gelap gulita menyelimuti ruangan yang tadinya terang. Dengung pendingin ruangan berhenti. Layar televisi ikut mati. Bu Broto terkejut bukan main. Ia berteriak memanggil pembantu, menyuruh mengecek aliran listrik. Galuh panik. Meraba-raba meja kaca, mencari telepon genggam, lalu menyalakan lampu kilat sebagai senter. Suasana penuh tawa sombong seketika berubah. Kepanikan menyergap. Pembantu mereka datang tergopoh-gopoh membawa lilin kecil. Ia melapor, meteran listrik diputus petugas. Padahal tagihan bulan ini sudah dibayar lunas oleh kantor Lukman. Seperti biasa, belum sempat Bu Broto meluapkan amarahnya. Terdengar keributan dari arah halaman, deru mesin kendaraan besar, dan suara banyak orang berjalan. Keduanya bergegas ke jendela depan, mengintip cemas dari balik tirai. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, mereka melihat sebuah truk derek berukuran besar. Truk itu parkir tepat di depan gerbang. Beberapa pria berbadan tegap, mengenakan seragam gelap, sedang sibuk memasang rantai tebal ke roda mobil mewah kebanggaan Bu Broto. Bu Broto panik kepalang dan histeris. Ia berlari keluar rumah, menerjang kegelapan. Galuh mengikuti dari belakang, ikut ketakutan. Bu Broto menghadang para pria itu. Ia melarang mereka menyentuh, apalagi memindahkan mobil kesayangannya. Mobil ini dibeli lunas oleh anakku, teriaknya penuh amarah. Kalian tidak punya hak menyentuhnya. Pergi sana. Salah satu pria yang tampaknya komandan kelompok itu melangkah maju. Ia menyodorkan sebuah dokumen resmi bermaterai ke hadapan wajah Bu Broto. Pria itu menjelaskan dengan nada datar dan tegas. Mereka mendapat perintah langsung dari pemilik sah kendaraan untuk menarik mobil ini malam itu juga, tanpa kompromi. Bu Broto berusaha membaca tulisan di dokumen, tapi dalam suasana gelap dan panik, ia tidak bisa melihatnya jelas. Pria itu menegaskan, nama pemilik sah di dokumen kepemilikan bukanlah Lukman, melainkan nama orang lain. Bu Broto tidak terima. Ia langsung menyuruh Galuh menelpon Lukman malam itu juga. Tangan Galuh gemetar hebat saat mencari nomor kakaknya di layar telepon. Nada sambung berbunyi agak lama, membuat kepanikan mereka makin memuncak. Sebelum akhirnya, Lukman mengangkat panggilan darurat itu. Dengan suara serak, baru terbangun dari tidur. Galuh langsung menangis kencang. Ia berteriak menceritakan kejadian mengerikan itu. Rumah mereka mendadak gelap karena listrik diputus. Dan sekarang, ada segerombolan preman yang berusaha merampas mobil baru ibu mereka. Lukman terperanjat,
Laporan adiknya mengejutkannya. Ia melompat turun dari tempat tidur. Saya yang berbaring di sebelahnya hanya memejamkan mata, mengatur napas, berpura-pura tertidur. Padahal saya mendengar setiap detail kepanikan itu. Dengan senyum tipis di dalam hati, Lukman menenangkan adiknya. Ia berjanji segera mentransfer uang ke rekening Galuh agar mereka bisa membayar petugas dan menyogok kelompok penarik mobil itu. Soal kesalahannya akan ia cari tahu besok pagi. Lukman segera membuka aplikasi perbankan di telepon genggamnya. Ia memasukkan kata sandi rahasianya, lalu mencoba mengirim dana dalam jumlah besar. Namun, sebuah pesan peringatan berwarna merah terang muncul, menghalangi layar. Transaksi ditolak. Lukman mengernyit bingung. Ia mencoba lagi dengan rekening dan kartu yang berbeda, tapi hasilnya sama. Semua akses keuangannya diblokir total tanpa peringatan. Dilanda panik, Lukman menelepon layanan bank malam itu juga. Tangannya berkeringat dingin. Operator menjelaskan, sopan, namun tegas. Seluruh rekening, kartu, dan akses dana atas nama Lukman telah dibekukan permanen sejak beberapa jam lalu. Lukman marah besar, suaranya meninggi. Siapa yang berani bertindak tanpa persetujuannya? Jawaban operator membuat tubuhnya membeku. Pembekuan dilakukan atas perintah langsung pemilik dana utama, pemilik rekening induk, yang secara hukum mengendalikan seluruh aliran dana ke rekening Lukman. Lukman seketika lemas. Ia tahu betul siapa satu-satunya orang yang memegang kendali sebagai pemilik dana utama di balik semua kekayaannya, tapi ia belum berani memikirkannya. Di halaman rumah Bu Broto, truk derek meraung keras. Truk itu mengangkut mobil mewah keluar, lalu pergi, meninggalkan pekarangan yang sunyi. Bu Broto tersungkur di rumput. Ia menangis terseduh, meratapi mobil kebanggaannya yang lenyap di telan malam. Galuh memeluk tubuh ibunya yang gemetar. Tepat saat keputusasaan melanda, layar telepon Galuh menyala terang di tengah gelap. Sebuah surat elektronik baru masuk. Galuh membuka pesan itu. Tangannya gemetar. Sebuah surat dari firma hukum terkenal. Isinya pemberitahuan penyitaan aset dan penghentian paksa sewa bangunan komersial. Bangunan yang selama ini ia banggakan sebagai butik mewahnya. Dokumen hukum itu menyatakan dengan jelas, hak guna bangunan telah dicabut sepihak oleh pemilik sah, tanpa pesangon. Galuh diberi batas waktu kurang dari 24 jam untuk mengosongkan seluruh isi butiknya. Jika lewat, semua barang dagangan akan dibuang oleh pihak berwenang. Galuh membaca nama pemilik sah yang tercetak tebal di bawah surat. Matanya terbelalak. Jantungnya seakan berhenti saat mengenali nama itu. Ia menjatuhkan teleponnya. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Galuh jatuh terduduk lemas di ubin teras yang dingin. Ia menyadari dengan rasa takut yang luar biasa bahwa malam petaka yang menghancurkan hidupnya ini baru saja dimulai. Matahari pagi baru menyembul dari ufuk timur, membawa sinar hangat. Namun, suasana cerah itu sama sekali tidak terasa oleh Bu Broto dan Galuh. Keduanya tidak bisa memejamkan mata walau sedetik sepanjang malam. Mereka duduk terdiam, menggigil kedinginan di ruang tamu yang gelap setelah listrik diputus. Marah, takut, dan tidak terima bercampur di dada Bu Broto. Ia bangkit, merapikan pakaian yang kusut, lalu menyuruh Galuh bersiap. Karena mobil sudah ditarik. Mereka terpaksa memesan taksi daring lewat telepon Galuh yang baterainya hampir habis. Sepanjang jalan menembus macet, Bu Broto menggerutu lantang. Ia menyalahkan saya atas semua penderitaan pagi itu. Ia yakin menantunya yang pendiam telah merancang tipu muslihat untuk menguras dan menyembunyikan isi rekening keluarga. Taksi daring itu akhirnya berhenti tepat di depan gerbang besi rumah saya. Bu Broto turun dengan langkah kaki yang dihentakkan keras ke tanah sebagai bentuk pelampiasan amarahnya. Ia mendorong pintu gerbang yang kebetulan tidak terkunci rapat, lalu berjalan cepat melintasi halaman depan yang luas. Galuh mengikuti dari belakang, menggenggam teleponnya yang layarnya sudah retak. Sesampainya di pintu utama kayu jati, Bu Broto tidak menekan bel. Ia langsung menggedor daun pintu dengan kepalan tangannya, sekuat tenaga, berulang kali. Lukman, Maira, buka pintu, teriaknya kasar. Gedoran itu
menggema. Memecah ketenangan perumahan elit, para pembantu saya berlarian dari dapur. Wajah mereka pucat. Mereka ketakutan melihat amukan wanita itu. Mereka tak berani membuka pintu, hanya mengintip dari celah jendela. Di lantai atas, Lukman yang baru tertidur 2 jam, terbangun terkejut. Kepalanya berat. Pandangannya berkunang-kunang. Ia bangkit dan berjalan gontai menuruni tangga. Begitu pintu dibuka, Bu Broto menerobos masuk. Ia menyerang Lukman. Tuduhan beruntun keluar dari mulutnya. Ia menunjuk-nunjuk wajah anaknya. Mengapa listriknya diputus? Mengapa mobilnya ditarik orang tak dikenal? Dan ia menuduh saya mencuri seluruh tabungan keluarga. Lukman hanya berdiri mematung di tengah ruangan sambil memegangi kepalanya yang makin berdenyut. Ia sendiri tidak tahu harus menjawab apa, karena ia juga sedang dilanda kebingungan luar biasa soal seluruh rekening pribadinya yang diblokir serentak. Di tengah pertengkaran sengit antara ibu dan anak itu, terdengar suara raungan sirene kendaraan yang sangat keras, mendekat dari arah jalan raya, lalu berhenti tepat di depan gerbang rumah. Suara sirene itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Bu Broto tersenyum puas dan membusungkan dada. Ia mengira polisi datang untuk menangkap saya, karena sebelumnya ia memang sempat mengancam akan melaporkan menantunya ini ke pihak berwajib atas tuduhan pencurian uang keluarga. Beberapa petugas kepolisian berseragam turun dari kendaraan dinas, memasuki halaman rumah. Mereka didampingi 2 pria berpakaian rapi yang membawa map dokumen resmi. Lukman bergegas ke teras menyambut dengan perasaan campur aduk. Namun perkiraan Bu Broto meleset sangat jauh. Petugas kepolisian itu tidak mencari keberadaan saya, apalagi berniat menangkap saya. Mereka justru menanyakan seseorang yang bernama Bu Broto. Mendengar namanya dipanggil, Bu Broto melangkah maju dengan wajah angkuh. Ia bersiap memberi keterangan palsu mengenai menantunya. Akan tetapi, salah satu pria berpakaian rapi yang datang bersama polisi itu langsung membacakan sebuah surat putusan resmi dari pengadilan negeri. Surat itu adalah surat perintah pengosongan paksa atas rumah mewah yang saat ini ditempati Bu Broto dan Galuh. Pria itu menjelaskan dengan bahasa hukum yang tegas. Hak guna bangunan tempat tinggal mereka telah dicabut sepenuhnya. Secara hukum, Bu Broto diberi waktu paling lambat sebelum matahari terbenam hari itu untuk mengangkut seluruh barang pribadinya dan keluar dari rumah mewah tersebut. Jika ia menolak patuh, petugas kepolisian punya wewenang penuh untuk melakukan pengusiran paksa dan membuang semua barangnya ke jalanan. Bu Broto terbelalak tidak percaya. Ia berteriak histeris menolak. Dengan suara bergetar, ia berdalih. Rumah mewah itu murni hasil jerih payah anak laki-lakinya. Ia menarik lengan Lukman, menyuruhnya bicara kepada polisi bahwa ia pemilik rumah itu. Lukman membuka mulut untuk memberikan pembelaan. Namun sebelum satu kata pun keluar dari bibirnya, terdengar suara ketukan sepatu yang sangat teratur dan berwibawa menuruni tangga rumah. Semua pandangan di ruangan itu beralih ke arah sumber suara. Itu saya. Saya melangkah turun dengan ketenangan yang luar biasa. Saya tidak lagi mengenakan pakaian rumahan sederhana seperti hari-hari biasa. Pagi itu, saya mengenakan setelan jas bisnis khusus wanita dengan potongan jahitan yang sangat rapi dan berkelas, dipadukan dengan hijab yang menjuntai rapi. Aura kelembutan yang selalu saya perlihatkan selama ini hilang tak bersisa, digantikan oleh aura kepemimpinan yang dingin dan penuh dominasi. Saya berjalan tenang melewati suami saya yang masih berdiri mematung kebingungan. Saya melangkah menuju meja kaca besar di tengah ruang tamu. Lalu saya lemparkan sebuah map tebal berisi tumpukan dokumen ke atas permukaan meja itu hingga menimbulkan suara benturan yang cukup keras. Saya menatap lurus ke mata Bu Broto dengan pandangan yang menusuk sampai ke tulang. Saya mulai bicara dengan nada suara yang rendah, namun menggema jelas di setiap sudut ruangan. Saya jelaskan secara gamblang bahwa segala kemewahan yang selama ini disombongkan oleh keluarga suami saya sama sekali bukan milik Lukman. Saya buka berkas di atas meja, bukti kepemilikan sah, hitam di atas putih, sertifikat rumah megah yang ditempati Bu Broto, surat kepemilikan mobil yang ditarik semalam, dokumen sewa butik tempat Galuh memamerkan diri, hingga surat saham mayoritas perusahaan tempat Lukman bekerja. Semua dokumen resmi berkekuatan hukum tetap itu tertulis atas satu nama tunggal. Nama saya, Maira.
tanpa campur tangan siapapun. Saya melanjutkan penjelasan. Lukman hanyalah pemimpin bayangan yang saya tunjuk dan saya gaji setiap bulan untuk menjalankan operasional perusahaan milik saya. Seluruh dana itu dari saya. Fasilitas mewah itu dari saya. Semua yang mengalir ke keluarga ini berasal dari kantong pribadi saya. Bertahun-tahun saya rela merendahkan diri, rela dihina. Disebut babu tak berguna, semata demi menjaga martabat suami di depan keluarganya yang gila kehormatan semua. Namun kebaikan hati saya justru dibalas dengan caci maki dan perlakuan tidak manusiawi yang terus berulang tanpa henti. Saya menegaskan, mulai detik ini juga, saya hentikan seluruh sandiwara melelahkan ini. Tidak akan ada lagi aliran dana gratis, kata saya tegas. Tidak ada lagi fasilitas mewah dan tidak ada lagi perlakuan istimewa untuk orang yang hanya tahu cara menghabiskan, tapi tidak tahu cara bersyukur. Lukman terduduk di sofa, pandangannya kosong. Kenyataan pagi itu terlalu berat. Ia baru sadar betapa bodohnya ia selama ini, merasa paling hebat. Padahal ia hanya menumpang di atas kerajaan raksasa yang dibangun keringat istrinya sendiri. Galuh yang berdiri di belakang ibunya mulai menangis. Ia menyadari surat penyitaan butiknya semalam adalah nyata, bukan kesalahan sistem. Bu Broto masih berusaha keras menyangkal kenyataan pahit itu. Ia mencoba maju untuk menampar wajah saya, namun dengan gerakan cepat, 2 orang petugas kepolisian langsung menahan lengan wanita paruh baya itu. Mereka memintanya mundur karena tindakannya bisa dikategorikan sebagai penyerangan fisik. Saya melangkah maju 1 langkah, menipiskan jarak antara diri saya dengan ibu mertua dan adik ipar saya. Saya tersenyum tipis, senyum yang sama seperti saat menyajikan teh sore kemarin. Namun kali ini ia mengandung kepahitan yang akan menghancurkan hidup mereka. Saya menatap Bu Broto dan Galuh bergantian. Lalu saya ucapkan kalimat penutup yang akan terngiang selamanya. Mulai malam ini, kata saya, kalian harus belajar cara bekerja, memeras keringat untuk mencari uang sendiri, demi sesuap nasi. Rasakanlah kerasnya dunia luar, tanpa bantuan 1 keping uang koin pun dari saya. Saya berhenti sejenak. Tapi kalau kalian tidak sanggup bertahan, tidak sanggup menahan lapar di jalanan, saya tawarkan 1 pekerjaan yang sangat cocok dengan ucapan kalian kemarin. Jadi, babu sungguhan. Bertugas membersihkan lantai rumah saya. Saya membalikan badan dengan tenang. Saya berjalan kembali menaiki tangga rumah, meninggalkan ibu mertua, adik ipar, dan suami saya yang hancur lebur berkeping-keping dalam lautan penyesalan yang sudah terlambat. Pengusiran paksa hari itu berjalan tanpa belas kasihan. Bu Broto dan Galuh memasukkan pakaian dan barang pribadi ke dalam tas di bawah pengawasan polisi. Mereka tidak diizinkan membawa 1 pun barang berharga, tidak perhiasan, tidak elektronik, karena semuanya terdaftar resmi sebagai aset milik saya. Sore harinya, saat matahari mulai condong ke ufuk barat, ibu dan anak itu melangkah gontai meninggalkan rumah mewah. Rumah yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kesombongan mereka. Kini, mereka harus menelan pil pahit kenyataan. Mereka terdampar di kamar sewa sempit. Di pinggiran kota, hanya ada kasur tipis tanpa dipan, sebuah kipas angin tua yang berisik, dan lemari plastik murah. Udara pengap langsung menyergap. Jauh berbeda dengan sejuk pendingin ruangan yang biasa mereka nikmati. Di kamar sewa yang sempit, dendam di dada Bu Broto bukannya padam, justru makin berkobar. Ia tidak mau menerima kekalahan memalukan ini. Ia menganggap saya telah menjatuhkan kehormatan keluarganya ke titik paling rendah. Bu Broto termenung berjam-jam di atas kasur tipis, mencari cara untuk menghancurkan saya dan merebut semua kekayaan yang menurutnya hak keluarganya. Setelah berpikir panjang, sebuah rencana licik muncul di kepalanya. Rencana itu menjadikan Lukman sebagai senjata utama. Bu Broto sangat yakin, sebagai seorang suami, Lukman punya hak hukum mutlak atas setengah dari seluruh kekayaan saya. Melalui pembagian harta bersama yang didapat selama pernikahan, ia merasa menemukan celah. Keesokan harinya, Bu Broto menyuruh Galuh menghubungi Lukman, memintanya datang ke rumah makan sederhana dekat tempat tinggal baru mereka. Lukman yang tertekan dan bingung dengan posisinya, datang memenuhi panggilan ibunya dengan langkah berat. Pertemuan ibu dan anak itu
penuh air mata buaya. Bu Broto menangis terseduh, meratapi nasibnya yang kini tidur di lantai. Ia terus meracuni pikiran Lukman, mengatakan, "Saya istri durhaka yang tidak menghargai kepemimpinan seorang suami." Bu Broto meyakinkan Lukman, satu-satunya jalan keluar adalah menceraikan saya. Di pengadilan agama, jika perceraian terjadi, mereka akan menuntut pembagian harta bersama. Dengan setengah kekayaan raksasa itu, keluarga mereka akan kembali berjaya. Lukman awalnya ragu. Ia masih punya rasa sayang kepada saya dan sadar betul kemarahan istrinya adalah buah kesalahan keluarganya sendiri. Di titik itu, ia masih bisa memilih jalan yang benar. Namun, manipulasi emosional yang terus dilancarkan ibunya, ditambah perasaan terhina sebagai laki-laki, karena ternyata selama ini ia hanya dijadikan alat oleh istrinya, perlahan menggerus nuraninya. Hasutan tentang harta bersama bernilai ratusan miliar rupiah membuat mata Lukman menjadi gelap. Ia mulai merasa berhak atas kompensasi tenaganya memimpin perusahaan, meski modalnya sepenuhnya dari saya. Didorong sakit hati dan keserakahan, Lukman akhirnya mengangguk. Ia menyetujui rencana ibunya untuk menggugat cerai dan menuntut pembagian harta. Keesokan paginya, Lukman melangkah, penuh percaya diri, menuju gedung perkantoran megah. Ia datang menemui pengacara keluarga di sebuah firma hukum ternama. Resepsionis mengantarnya ke ruangan pengacara senior kepercayaan perusahaan. Lukman duduk di kursi tamu. Langsung mengutarakan niatnya untuk bercerai. Ia meminta pengacara menyusun gugatan pembagian harta bersama, memastikan seluruh aset, rumah mewah, mobil, rekane, dan saham perusahaan dibagi sama rata. Lukman bahkan sudah membayangkan masa depan cerah, menjadi pengusaha mandiri yang kaya dari hasil perceraian itu, tanpa lagi berada di bawah bayang-bayang istrinya. Pengacara senior itu mendengarkan seluruh pemaparan Lukman dengan ekspresi datar. Setelah Lukman selesai, ia membetulkan kacamatanya, menarik napas panjang, lalu mengambil anak kunci dari saku jasnya untuk membuka laci meja yang terkunci. Ia mengeluarkan sebuah map kulit gelap dan meletakkannya di hadapan Lukman. Lalu, dengan nada hati-hati, namun mematahkan semua angan kliennya, ia berkata bahwa niat menuntut pembagian harta bersama itu mustahil diwujudkan di pengadilan manapun. Lukman bingung. Bertanya, mengapa demikian? Bukankah hukum mengatur pembagian harta suami istri? Sang pengacara membuka map kulit itu. Dokumen resmi berlembar-lembar, dihiasi meterai dan stempel sah negara. Ia menunjuk satu tanda tangan di bagian paling bawah. Lukman menatap dokumen itu lekat. Tiba-tiba, darah di sekujur tubuhnya seakan berhenti. Ia mengenali tanda tangan itu. Tanda tangannya sendiri, bersanding dengan tanda tangan saya. Ingatan Lukman terlempar ke masa lalu. Hari-hari sebelum pernikahan. Saat itu, saya menyodorkan tumpukan dokumen tebal untuk ditandatangani. Saya katakan itu pendaftaran tabungan masa depan untuk pendidikan anak-anak kami kelak. Karena cinta buta, karena percaya penuh. Lukman menandatangani semua berkas tanpa membacanya. Kenyataan yang tertulis di dokumen berkekuatan hukum itu menghancurkan Lukman berkeping-keping. Berkas yang ia tandatangani bertahun-tahun lalu bukan dokumen tabungan, melainkan perjanjian pranikah, pemisahan harta antara suami dan istri. Pengacara itu membacakan poin paling krusial dengan suara datar. Disebutkan di sana, seluruh harta benda yang dibawa sebelum pernikahan dan seluruh kekayaan yang dihasilkan selama pernikahan akan menjadi hak milik penuh atas nama yang tertera pada bukti pembelian, tanpa ada istilah harta campur. Jika terjadi perceraian karena alasan apapun, masing-masing pihak hanya membawa harta atas nama pribadinya. Karena seluruh aset kini murni atas nama saya. Maka bila Lukman menggugat cerai, ia akan keluar dari pengadilan tanpa membawa sehelai benang pun dari tangan saya. Senjata tuntutan yang disiapkan Bu Broto ternyata berbalik mencekik leher mereka sendiri. Lukman terduduk lemas. Semua rencana keserakahan itu runtuh dalam sekejap. Sementara Lukman hancur di kantor pengacara. Di kamar sewa sempit, Galuh dilanda panik. Ia mondar-mandir. Ia menggigit kuku. Beberapa anggota perkumpulan sosialitanya baru saja menagih iuran rutin. Jumlahnya puluhan juta rupiah.
Jika tak membayar hari itu juga, Galuh akan ditendang keluar dari pergaulan elit. Namanya akan jadi bahan tertawaan. Ketakutan kehilangan status sosial palsunya. Otak liciknya berputar cepat mencari uang tunai besar dalam waktu singkat. Pandangannya tertuju pada tas kerja Lukman yang tertinggal di sudut kamar sewa. Galuh mendekat dengan hati berdebar, lalu membukanya. Ia menemukan sebuah alat penyimpan data kecil di tumpukan berkas. Galuh menyambungkan alat itu ke telepon genggamnya. Ia menemukan tumpukan berkas digital berisi rancangan rahasia peluncuran produk baru perusahaan saya, lengkap dengan daftar harga pokok dan strategi pemasaran tahun depan. Matanya berbinar, penuh keserakahan. Ia teringat satu nama, Pak Santoso, pengusaha besar yang dikenal sebagai saingan paling berat, musuh bebuyutan perusahaan saya. Galuh mencari kontaknya di internet. Ia membuat janji temu rahasia untuk keesokan hari. Ia berniat menjual seluruh dokumen rahasia itu kepada pesaing saya demi setumpuk uang, tanpa pernah menyadari sedikitpun bahwa langkah yang ia ambil ini adalah jebakan mengerikan. Jebakan yang akan menyeretnya masuk ke dalam neraka penderitaan tanpa akhir. Keesokan harinya, Galuh merapikan pakaian termahal yang masih berhasil ia selamatkan dari pengusiran. Ia menatap pantulan dirinya di cermin retak di dinding kusam kamar sewa. Rasa muak memenuhi dadanya. Setiap kali menghirup udara pengap bercampur bau selokan dari luar jendela. Ia merasa tidak dilahirkan untuk hidup melarat seperti ini. Di kepalanya, ia keluarga seorang pemimpin perusahaan yang seharusnya menghabiskan waktu berbelanja di mal mewah, bukan membusuk di pinggiran kota yang padat. Dengan tekad bulat, Galuh menggenggam alat penyimpan data yang ia curi dari tas kakaknya sendiri. Benda sebesar ibu jari itu ia yakini sebagai kunci emas pembuka jalan keluar. Ia sudah membuat janji temu dengan Pak Santoso, pengusaha besar yang dikenal sebagai ancaman paling nyata bagi bisnis saya. Galuh yakin, rahasia di alat itu punya nilai jual miliaran rupiah bagi pesaing yang haus celah untuk menjatuhkan lawan. Ia memakai sisa uang terakhir di dompetnya untuk memesan kendaraan menuju restoran eksklusif di jantung bisnis kota. Sepanjang perjalanan, otaknya tidak berhenti merajut angan tentang apa saja yang akan ia lakukan dengan uang hasil penjualan data itu. Ia berencana menyewa apartemen mewah, membeli mobil terbaru yang lebih bergengsi dari milik ibunya dulu, dan menyiapkan dendam kejam untuk menghancurkan saya. Ia membayangkan betapa puasnya melihat wajah saya yang selalu tenang itu berubah panik saat usaha saya bangkrut. Senyum licik mengembang di bibirnya. Ia tidak merasakan secuil pun penyesalan atau rasa bersalah karena mengkhianati darah dagingnya sendiri yang sedang terpuruk. Sebaliknya, ia merasa bangga, menganggap tindakannya ini penyelamatan keluarga paling cerdas. Setibanya di restoran eksklusif itu, Galuh disambut alunan musik klasik dan udara dingin pendingin ruangan. Suasananya tenang, mewah, tertutup. Hanya diisi para petinggi perusahaan dan pengusaha kaya raya. Galuh menyebut nama Pak Santoso kepada pelayan di dekat pintu masuk. Pelayan itu menunduk hormat, lalu mengantarnya menyusuri lorong berkarpet menuju ruang makan pribadi di belakang gedung. Saat pintu dibuka, Galuh melihat Pak Santoso sudah bersandar santai di kursinya, ditemani seorang asisten yang berdiri tegak di sudut ruangan. Pak Santoso, pria parubaya dengan tatapan tajam dan pembawaan tenang layaknya pemangsa yang menunggu mangsa. Ia mempersilakan Galuh duduk dengan isyarat tangan. Tanpa basa-basi, Galuh langsung mengeluarkan alat penyimpan portabel itu dan meletakkannya di tengah meja kaca. Dengan nada meyakinkan, Galuh menjelaskan, benda kecil itu berisi seluruh urat nadi perusahaan saya untuk setahun ke depan. Rancangan produk yang belum dipublikasikan, daftar harga dari setiap pemasok, hingga kelemahan sistem distribusi yang selama ini ditutupi rapat-rapat. Galuh dengan penuh kesombongan menawarkan seluruh informasi itu kepada Pak Santoso dengan syarat imbalan uang tunai senilai 1 miliar rupiah. Sebuah angka yang ia sebut tanpa keraguan. Pak Santoso mendengarkan setiap perkataan Galuh dengan wajah yang sama sekali tidak berubah ekspresinya. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menyuruh asistennya menyambungkan alat itu ke sebuah komputer jinjing. Setelah memeriksa sekilas dokumen digital di layar, Pak Santoso mengangguk. Ia menyetujui tawaran itu.
tanpa menawar sedikit pun. Ia langsung memerintahkan asistennya untuk segera memindahkan dana 1 miliar rupiah langsung ke nomor rekening pribadi Galuh. Saat itu juga, hanya dalam hitungan menit, telepon genggam di genggaman Galuh bergetar. Ada pemberitahuan baru masuk. Galuh membuka aplikasi perbankan. Tak sabar. Matanya terbelalak, jantungnya berdebar, napasnya tertahan. Melihat deretan angka 0 panjang di saldonya. 1 miliar rupiah. Benar-benar masuk. Sah menjadi miliknya. Kelegaan luar biasa menyapu semua ketakutannya beberapa hari terakhir. Ia mengucapkan terima kasih dengan nada bergetar gembira, menyalami tangan Pak Santoso, lalu bergegas undur diri dengan langkah kaki yang terasa ringan. Galuh langsung mencari kendaraan untuk kembali ke kamar sewa tempat ibunya menunggu. Sepanjang jalan, ia tidak berhenti tersenyum. Berulang kali memeriksa layar telepon, memastikan deretan angka itu tidak menghilang. Setibanya di tempat tujuan, ia mendorong pintu kamar sewa dengan kasar. Sebelum ibunya sempat memarahinya, Galuh langsung menyodorkan layar teleponnya ke depan wajah Bu Broto. Bu Broto memicingkan mata, membaca angka di layar, menyadari jumlah uang itu. Bu Broto menjerit. Ia melompat dari kasur, memeluk dan menciumi Galuh sambil menangis haru. Galuh bercerita dengan bangga. Keberhasilannya menipu kakaknya sendiri, mencuri data perusahaan, menjualnya kepada saingan terbesar saya. Mereka berdua tertawa lepas di ruangan pengap itu, merayakan kemenangan palsu mereka. Mereka berniat menyewa kamar hotel mewah sebagai tempat singgah sementara. Tapi mereka tidak tahu, kemenangan itu adalah jebakan yang saya rancang sendiri. Di waktu yang sama, di sebuah gedung perkantoran mewah yang menjulang, pemandangan yang bertolak belakang sedang terjadi. Saya duduk tegak dan berwibawa di balik meja kerja kayu solid, di ruangan pemimpin utama. Pandangan saya lurus keluar jendela, menyajikan kota dari ketinggian. Pintu ruangan saya terbuka. Masuklah Pak Santoso dengan langkah santai. Jauh berbeda dengan kesan kaku yang ia tunjukkan saat bertemu Galuh tadi. Ia tersenyum ramah, mendekati meja kerja saya. Ia meletakkan alat penyimpan data itu di meja saya. Ia menggeleng, tak percaya. Pria yang dianggap musuh bebuyutan itu ternyata bukan musuh sama sekali. Ia penasihat keuangan yang paling saya percaya. Salah satu penanam modal paling setia. Sejak perusahaan ini belum jadi raksasa, saya memutar alat penyimpan itu perlahan di jari-jari saya. Pak Santoso menceritakan betapa sombongnya tingkah Galuh saat menawarkan data itu. Dan betapa mudahnya perempuan serakah itu masuk ke perangkap yang sudah kami susun matang. Semua kejadian hari ini, mulai dari tas kerja Lukman yang sengaja saya tinggalkan dalam keadaan terbuka di sudut kamar sewa, hingga pertemuan dengan Pak Santoso, adalah skenario yang saya rancang dan saya sutradarai sendiri. Dokumen yang dicuri Galuh dengan bangga itu sama sekali bukan rahasia perusahaan yang sebenarnya. Itu sekumpulan rancangan produk gagal yang sudah dibuang dan informasi palsu yang sengaja saya buat semata sebagai umpan untuk menguji sejauh mana kelicikan dan pengkhianatan keluarga suami saya. Saya tidak terkejut. Galuh menggigit umpan itu tanpa berpikir. Saya paham tabiat parasit yang selalu mencari jalan pintas tanpa mau berkeringat. Saya tersenyum dingin. Saya berterima kasih atas kerjasama Pak Santoso. Permainan ini baru memasuki babak penghancuran yang sebenarnya. Di kamar sewa sempit, kegembiraan ibu dan anak itu terhenti mendadak. Galuh yang berniat membayar uang muka kamar hotel mewah lewat aplikasi tiba-tiba mengernyit saat ia menekan tombol pembayaran. Sebuah jendela peringatan muncul. Transaksi ditolak sepenuhnya oleh pihak perbankan. Galuh panik. Ia mencoba membuka kembali halaman saldo tabungan. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat itu juga. Ketika ia melihat angka 1 miliar rupiah yang tadi membuatnya merasa di atas angin, kini telah lenyap. Kembali menjadi angka 0 yang menyedihkan. Ia memeriksa kotak pesan bank dan menemukan pemberitahuan resmi. Seluruh dana yang baru masuk telah ditarik kembali karena indikasi penipuan berat dan dugaan pencurian rahasia dagang. Saldo rekening Galuh bahkan dibekukan permanen untuk penyelidikan pihak berwenang. Tangan Galuh bergetar hebat hingga telepon genggamnya hampir lepas. Semua istana angan-angannya
runtuh lebur menimpa dirinya. Belum selesai Galuh memproses hilangnya uang 1 miliar itu. Sebuah serangan susulan langsung menghantam mereka. Telepon Bu Broto yang tergeletak di kasur tiba-tiba berbunyi nyaring. Ada pesan masuk ke grup arisan sosialita kelas atas, tempat Bu Broto biasa memamerkan derajatnya. Bingung. Ia membuka sebuah rekaman video yang baru dikirim nomor tak dikenal. Layar menampilkan wajah Galuh dengan jelas dari sudut tersembunyi. Rekaman itu menangkap dengan jernih saat Galuh memohon dengan nada rendah, membongkar aib keluarganya sendiri, dan menyerahkan alat penyimpan data kepada Pak Santoso demi segepok uang. Terdengar jelas ucapan Galuh yang merendahkan saya dan Lukman demi keuntungan pribadi. Pesan yang menyertai rekaman itu singkat namun mematikan. Ia memperingatkan seluruh anggota arisan agar waspada pada perempuan penipu yang sanggup menjual keluarganya sendiri demi gaya hidup mewah. Wajah Bu Broto seketika pucat pasi, bagaikan kehilangan seluruh aliran darah. Mulutnya terbuka lebar, tanpa sanggup mengeluarkan suara. Ia menyadari kehancuran nama baik keluarganya kini telah tersebar luas dan tidak bisa diselamatkan lagi. Matahari terik membuat udara di ruangan sempit itu mendidih. Namun panas itu tidak sebanding dengan api yang membakar dada Bu Broto. Setelah melihat rekaman yang tersebar di grup arisannya, pikirannya kalut. Napasnya tersengal menahan emosi. Ia tidak bisa menerima bahwa harga diri yang bertahun-tahun ia bangun di atas kebohongan dan harta saya kini runtuh dalam hitungan detik. Alih-alih merenung, sifat sombong dan keras kepala Bu Broto justru makin menguasai akal sehatnya. Ia meyakinkan diri bahwa rekaman itu hanya rekayasa saya. Ia tidak boleh terlihat lemah, tidak boleh terlihat miskin, dan yang paling penting, tidak boleh kehilangan satu-satunya tempat ia masih dihormati. Lingkaran para nyonya kaya raya di kota ini. Hari itu, jadwal pertemuan bulanan arisan. Bu Broto bertekad hadir dengan kepala tegak, seolah tidak pernah terjadi bencana apapun. Ia menghabiskan berjam-jam menutupi wajahnya yang tegang dan kurang tidur dengan riasan tebal. Ia mengaduk isi tasnya, mencari sisa perhiasan berkilau dan pakaian rapi untuk menutupi kemelaratannya. Ia bahkan menyuruh Galuh yang masih lemas menangisi kegagalannya, membantu mengaitkan kalung di lehernya. Tujuan utamanya, memaksakan diri hadir, bukan sekedar gengsi. Di balik senyum palsunya, ia punya misi rahasia. Ia berencana meminjam uang tunai dari beberapa teman dekatnya. Ia yakin, dengan kepiawaiannya berbicara dan status masa lalunya, mereka akan mudah meminjamkan puluhan juta rupiah. Uang itu akan ia pakai untuk menyewa rumah yang lebih layak, mengembalikan gaya hidupnya yang hilang, dan menyewa pengacara hebat untuk membalas saya di pengadilan, demi merebut kembali apa yang ia anggap miliknya. Dengan sisa uang terkecil yang ia kumpulkan, Bu Broto memesan kendaraan menuju restoran mewah bertaraf internasional. Tempat arisannya berkumpul setiap bulan. Tempat yang hanya melayani tamu dengan pesanan jutaan rupiah untuk sekali duduk. Ia turun di tepi jalan, tidak berani masuk ke area penuh kendaraan mewah. Bu Broto menegakkan punggung, melangkah dengan gaya angkuh yang dibuat-buat, mengabaikan tatapan petugas keamanan yang mengenali wajahnya dari rekaman yang sedang ramai diperbincangkan. Jantungnya berdebar menahan gugup. Namun ia terus memasang senyum terlebar saat pelayan mengantarnya menuju meja panjang di sudut istimewa yang dipesan kelompok arisan. Begitu ia tiba di meja itu, suasana berubah. Tawa lenyap, hening yang canggung. Belasan wanita berpakaian mahal berlapis perhiasan. Serentak mereka menghentikan obrolan. Mereka menoleh ke arahnya. Tatapan mereka tak lagi penuh hormat seperti dulu. Kini penuh cibiran dan pandangan merendahkan. Bu Broto menelan ludah. Ia tetap tersenyum, menyapa seolah tak menyadari apapun. Ia duduk anggun, memuji penampilan teman di sebelahnya, lalu mengaku sibuk mengurus bisnis hingga tak sempat membalas pesan. Sebuah kebohongan murahan untuk menutupi fakta bahwa ia menghindari grup setelah rekaman itu tersebar. Teman-teman sosialitanya hanya menanggapi dengan senyum miring dan gumaman pelan. Beberapa terang-terangan berbisik sambil melirik perhiasan Bu Broto. Arisan dilanjutkan dengan hidangan mewah. Bu Broto makan dengan lahap karena ia memang belum makan yang layak sejak hari pengusiran. Setelah makan, tibalah saat paling mendebarkan. Pengumpulan iuran bulanan. Jumlahnya besar
Bendahara arisan berkeliling meja menagih satu persatu. Bu Broto pun mulai menjalankan misi rahasianya. Dengan suara selembut mungkin, ia mendekat. Teman yang dulu paling sering memujinya. Ia mengaku sedang ada kendala perputaran uang di bisnis keluarganya. Ia meminjam puluhan juta. Berjanji mengembalikan dalam waktu dekat. Berikut bunga sebagai tanda terima kasih. Namun teman yang dulu paling manis kini menatapnya sinis. Dengan suara dikeraskan agar seisi meja mendengar. Ia berkata, "Tak mungkin meminjamkan uang kepada orang yang baru tertangkap kamera menjual rahasia keluarganya. Dengan jaminan apa Bu Broto akan membayar, sementara hartanya sudah disita?" Seketika, tawa tertahan pecah di sekeliling meja. Satu persatu, wanita-wanita itu mulai melontarkan kalimat sindiran tajam. Mereka membahas rekaman itu secara terbuka di depan wajah Bu Broto. Membicarakan bagaimana ia selama ini hidup dari belas kasihan menantunya. Sambil berlagak menjadi nyonya besar, bendahara arisan lalu berdiri. Dengan tegas ia mengumumkan, keanggotaan Bu Broto resmi dicabut karena perbuatannya mencoreng nama baik kelompok. Wajah Bu Broto memerah, lalu memucat. Tubuhnya gemetar menahan malu. Ia berdiri dengan kaki yang hampir tak kuat menopang. Tak ada satu tangan pun terulur. Tak ada satu suara pun membela. Ia ditinggalkan sendirian. Bu Broto berjalan keluar dari restoran mewah itu dengan langkah tertatih, meninggalkan tawa para wanita yang dulu memuja kekayaannya. Di tepi jalan, di bawah terik matahari, untuk pertama kalinya, ia sendirian, tanpa harta, tanpa nama, tanpa siapapun. Sementara itu saya berdiri di balik kaca ruang kerja, menatap kota dari ketinggian. Asisten saya melaporkan, semua skenario selesai, tanpa celah. Saya tak merasa gembira, juga tak merasa puas berdendam. Yang saya rasakan hanya kelegaan, karena beban sandiwara panjang itu akhirnya bisa saya lepas. Beberapa hari kemudian, Lukman datang ke kantor saya, bukan lagi sebagai pemimpin bayangan dengan dada membusung, tapi sebagai seorang lelaki yang hancur dengan mata sembab dan langkah ragu. Ia berdiri di depan meja saya, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia tidak meminta harta, tidak menuntut apapun. Ia hanya meminta maaf atas kebodohannya, membiarkan keluarganya menghina perempuan yang menanggung hidup mereka. Atas keserakahannya yang sempat tergoda menggugat cerai. Saya menatapnya lama, lalu berkata, maaf adalah satu hal. Kepercayaan adalah hal yang berbeda. Saya tidak menjatuhkan talak, tapi juga tidak buru-buru menerimanya kembali. Saya katakan, jika ia sungguh ingin memperbaiki diri, ia harus memulai dari nol. Bukan sebagai suami yang menumpang di kerajaan istrinya, tapi sebagai lelaki yang membangun harga dirinya dengan keringat sendiri. Jalan panjang, dan saya tak tahu apakah ia sanggup. Bu Broto dan Galuh tetap tinggal di kamar sewa sempit itu, tanpa harta, tanpa nama besar, tanpa lingkaran sosial yang dulu dibanggakan. Penyelidikan kasus pencurian rahasia dagang masih membayangi Galuh. Mereka harus belajar untuk pertama kalinya arti mencari uang dengan tangan sendiri. Persis seperti yang dulu mereka tuduhkan pada saya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luar. Dan jangan menginjak orang yang diam. Karena diam bukan berarti lemah. Kadang, orang yang paling tenang justru memegang seluruh kendali. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan tangguh yang memilih merendahkan diri demi menjaga keutuhan dan martabat keluarganya. Mereka diam bukan karena tak mampu melawan. Mereka memilih bersabar sampai kesabaran itu benar-benar habis. Di luar sana, ada pula banyak suami seperti Lukman. Lelaki yang lupa di balik kebesaran namanya, ada istri yang rela berdiri di bayang-bayang, dan ada ibu mertua seperti Bu Broto yang begitu takut kehilangan kehormatan, sampai lupa menghargai orang yang memberi mereka segalanya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, bersyukur atau serakah, menghargai atau menghina. Dan setiap pilihan selalu membawa akibatnya sendiri, cepat atau lambat. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Apakah sikap Maira sudah tepat? Ceritakan pendapat dan kisah kalian sendiri di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani. Sampai jumpa di video berikut.